Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mari pada edisi ini kita membicarakan satu kata yang populer sekali, yaitu istiqomah. Kata istiqomah ini kalau kita artikan secara umum, yaitu artinya ya kita harus istiqomah, ya, sudah jadi bahasa Indonesia gitu. Istiqomah itu artinya apa saja yang dikerjakan terus menerus gitu. Jangan berhenti ya gitu. Mari kita coba untuk memahami betul-betul apa yang dimaksud istiqomah di dalam Al-Quran gitu, ya. Banyak pertanyaan mengenai istiqomah dan dijelaskan oleh para sahabat gitu. Misalnya Sayyidina Abu Bakar Ash-Shiddiq, ya, mengatakan istiqomah itu janganlah engkau menyekutukan sesuatu dengan Allah. Maksudnya istiqomah adalah berada dalam tauhid yang murni. Jadi dari sisi Abu Bakar ya bertauhid, istiqomah itu bertauhid ya. Kemudian Umar ibnu Khattab, ya, engkau teguh hati pada perintah dan larangan dan tidak menyimpang seperti jalannya rubah gitu, ya. Rubah itu sejenis binatang ya, rubah ya. Jadi engkau teguh hati pada perintah dan larangan dan tidak menyimpang seperti jalannya rubah gitu. Nah ini mirip-mirip takwa kan. Kalau Umar mendefinisikan takwa khusus ya, takwa. Kemudian Utsman bin Affan mengatakan amal yang ikhlas karena Allah gitu. Kemudian Ali ibnu Abi Talib ya, melaksanakan kewajiban-kewajiban. Nah, dari 4 sahabat itu mendefinisikan istiqomah itu masing-masing itu berbeda ya. Jadi kalau Abu Bakar melihat dari sisi tauhid, kalau Sayyidina Umar ibnu Khattab melihat dari sisi melaksanakan perintah dan larangan, kalau Utsman bin Affan ikhlas dalam ibadah, Ali bin Abi Talib melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Kemudian Al-Hasan, ya, ini ulama, taat kepada Allah dan menjauhi kedurhakaan kepadanya. Ya, taat kepada Allah dan menjauhi kedurhakaannya. Para mujahid teguh hati pada syahadat tiada ilah selain Allah hingga sampai bertemu. Ya. Kemudian Ibnu Taimiyah gitu, teguh hati untuk mencintai dan beribadah kepadanya, tidak menoleh darinya ke kiri atau ke kanan gitu, ya.
Kemudian dalam satu Sahih Muslim disebutkan Sofyan bin Abdullah, dia bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku satu perkataan dalam Islam sehingga aku tidak bertanya lagi." Beliau menjawab, Rasulullah menjawab, Rasulullah alaihissalam berkata, "Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomalah." Gitu. Ya. Nah, demikian banyak ya pengertian-pengertian itu, apalagi yang terakhir, Rasulullah tidak mengalah kepada apa-apa kecuali katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomalah. Gitu. Nah, jadi tidaklah lain cara kita untuk mendapatkan pengertian istiqomah kecuali kembali kepada Al-Quran Karim ya. Sebab pemahaman para sahabat itu tergantung di mana posisi hatinya cenderung kemana. Kalau kita melihat begitu kan, kalau Abu Bakar cenderung kepada tauhid gitu. Kalau Umar cenderung kepada tugas, kewajiban dan larangan gitu. Nah, jadi kita kembali kepada Al-Quran. Sebelum itu kita bicara dulu masalah pengertian kata-kata ya. Sebab itu penting sekali dalam memahami sesuatu, dan paling banyak nih ya. Paling banyak kata istiqomah itu kaitannya itu mula-mula qawama. Qawama asal datanya qawama, qoma, yakumu, qiyama. Artinya berdiri ya, orang yang berdiri gitu. Berdiri secara fisik ya, kelihatan secara fisik. Jadi dari kata kiamah itu banyak sekali turunannya ya. Kita lebih kepada, nah misalnya satu saja lah, yuqimunas sholah, yang mendirikan sholat ya, dalam Al-Maidah 55, yaitu selalu melakukannya serta menjaganya ya. Jadi kita ambil yang mendekati saja, yuqimunas sholah, Al-Maidah ayat 55, yang mendirikan sholat, yaitu selalu melakukannya serta menjaganya. Mari kita langsung dengan istiqomah. Istiqomah diucapkan untuk menunjukkan jalan yang berada pada garis lurus ya. Kemudian jalan yang benar disebut istiqomah. Nah, jalan yang benar disebut istiqomah karena dianggap memiliki kesamaan dengan jalan yang lurus. Nah, itu, ya. Jadi istiqomah diucapkan untuk menunjukkan jalan yang berada pada yang lurus, ya istiqomah lah. Nah, itu. Jadi pada jalan yang lurus karena memiliki kesamaan dengan jalan lurus. Dalam Al-Fatihah ayat 6, ihdinas siratal mustaqim. Kemudian dalam surah Al-An'am ya, 153, wa anna hadza sirati mustaqima, dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalan yang lurus. Nah, itu. Jadi mustaqima ada
istiqomah. Jadi kalau jalan yang lurus itu ada kecenderungan untuk meningkat. Jadi jalan lurus sambil terus meningkat. Ada kata-kata koma itu ya. Jalan lurus terus meningkat jalan itu. Dalam surah Hud, inna rabbi ala siratim mustaqim. Sesungguhnya Rabbku di atas jalan yang lurus. Hud 56. Yang dimaksud dengan istiqomah al-insan ya, adalah terusnya seseorang pada jalan yang benar. Jadi orang itu terus pada jalan yang benar. Kita lihat dalam surah Fussilat ayat 30. Ya. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Ya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Gitu. Jadi istiqomatul insan adalah terusnya seorang yang berada pada jalan yang benar, serta terusnya seorang berada pada jalan yang benar. Gitu ya. Fastaqim kama umirtu. Hud 112. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu. Fussilat ayat 6. Maka tetaplah pada jalan yang lurus kepadanya. Fastaqimu ilai. Saya kira sudah punya gambaran kita mengenai kaitan dengan pengertian istiqomah ya. Tidak ada lain, kita melihat ya bagaimana istiqomah itu yang dipahami oleh para ulama ya. Mari kita lihat surah Hud ya, surah Hud ayat 112. Inilah suatu ayat yang pada waktu itu para sahabat melihat Rasulullah SAW itu pertama di rambutnya banyak uban ya, sudah banyak uban. Kemudian dia kelihatannya tidak secerah biasanya gitu ya, semakin pikirannya banyak gitu lah. Terus ditanya oleh sahabat, mengapa Rasulullah? Dijawab ini ya, karena turunnya ayat 112 ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar sebagaimana telah diperintahkan kepadamu, dan juga orang yang bertobat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas, sungguh dia maha melihat apa yang kamu kerjakan. Itu kan bagi Rasulullah itu sesuatu yang berat kan gitu. Fastaqim kama umirtu ya. Maka tetaplah engkau Muhammad, fastaqim, istiqomah itu perintah istiqomah, beristiqomah kamu kama umirtu, seperti yang diperintahkan oleh Tuhanmu gitu. Dan waman taba mak, dan orang-orang yang bertobat bersamamu, wala tatghaw,
Dan janganlah kalian melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya dengan apa kalian kerjakan Allah melihat gitu ya. Mari kita renungkan ya bagaimana kira-kira pikiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang tahu perintah secara keseluruhan ya tentu Rasulullah sendiri kan. Bagaimana dia menyadari bahwa perintah itu berat gitu kan. Satu, kita perhatikan ya. Pertama di dalam surah Yasin ya, saya secara umum saja dikatakan bahwa engkau itu adalah gitu ya, di antara rasul-rasul. Jadi Nabi Muhammad SAW itu adalah satu daripada rasul gitu ya. Kemudian dalam surah Al-Ahzab ya, Nabi Muhammad itu adalah nabi terakhir gitu, ya. Kemudian di dalam surah, saya lupa di mana surahnya itu, diceritakan bagaimana Nabi Nuh meninggalkan tugas ya karena capek ya, karena kesal dan sebagainya, sehingga dia dihukum masuk perut ikan gitu ya. Kemudian banyak kisah-kisah yang diceritakan kepada Rasulullah itu, cerita yang dimaksudkan adalah supaya hatinya mantap gitu. Jadi dia merasa berat tugas dia itu ya, yang membuat dia selalu berpikir ya. Kemudian dalam surah Al-Kahfi ya, karena apa yang disampaikan oleh beliau kepada kaum Quraisy itu nggak dipercaya kan, membuat dia sedih dan merasa berat gitu ya. Kemudian sehingga dikatakan bisa membunuh dirimu sendiri gitu ya, dalam surah Al-Kahfi ayat 6 ya. Jadi segala hal-hal yang dia sadari bahwa tugas dia itu, bayangkan dia adalah yang terakhir gitu, Rasul yang terakhir. Jadi kalau gagal, maka gagallah seluruhnya gitu ya kan. Saya tugas terakhir ya. Kecuali tugas ada lagi, diceritakan bahwa setelah engkau ada lagi Rasul ya. Nah itu kita rasakan betapa beratnya Rasulullah SAW itu. Kita mencoba meraba perasaan dia dari ayat-ayat yang ada gitu, Jadi kita meraba apa yang di Rasulullah itu terhadap apa yang diceritakan dalam Al-Quran gitu. Betapa kesulitan, betapa besarnya tuntutan kepada dia untuk tetap istiqomah. Nah, ini ada satu lagi nih ya. Fastaqim kama umirtu ya. Beristiqomahlah seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi yang tahu dia sendiri, yang mutlak tahu ya. Wa man taba ma'ak, dan juga siapa-siapa yang bertobat bersamamu gitu. Ya, bersama Rasulullah SAW ketika hidup. Dan mungkin bisa kita termasuk orang bersama Rasulullah juga dalam pengertian yang sebenarnya kan. Kalau bersama mereka itu orang yang tobat, orang yang betul-betul berada di jalan yang benar, itu ketika mereka bersama secara fisik dengan beliau.
Tapi secara non fisik, secara gaib kita juga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gitu kan. Wala tatghaw, dan janganlah kalian melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir. Gitu. Sekarang mari kita lihat ayat yang mudah dipahami, yaitu ayat dalam surah Yunus. Dalam surah Yunus ayat 89. Ayat 89. Itu mengenai Nabi Musa dan Harun, ya. Nabi Musa dan Harun. Dia Allah berfirman, sungguh permohonan kamu berdua telah diperkenankan, ya. Sebab itu tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus dan jangan sekali-kali kamu mengikuti jalan orang yang tidak mengetahui. Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala qad ujibat da'watukuma, berdakwalah, ya, terus da'watukuma, kamu berdua, fastaqimah, gitu, ya. Wala tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun, dan jangan kamu berdua mengikuti jalan yang orang yang tidak mengetahui. Ya, saya kira itu suatu gambaran. Jadi bagi Nabi Musa dan Harun itu dalam menghadapi Firaun, dia diminta fastaqim dalam arti berdakwah, gitu ya. Jadi kita mendapat pemahaman bahwa itu yang tadi berkenaan dengan Rasulullah, ya. Kemudian siapa-siapa yang berserta dia, ya. Kemudian jangan berlebih-lebihan. Nah, ini berkenaan dengan Harun, Nabi Harun, Nabi Musa berserta saudaranya Harun, ya, untuk tetap istiqomah di dalam berdakwah. Ya, saya kira cukup dulu, ya, kita pahami. Nanti kita lanjutkan lagi, ya, berkenaan dengan ayat-ayat lain. Jadi kita sudah boleh pemahaman bahwa perintah istiqomah itu adalah perintah kepada Rasulullah SAW, ya kan, dan orang-orang bersertanya. Gitu. Ya, hati, insya Allah kita juga termasuk orang-orang yang bersertanya dalam pengertian yang bertaubat, ya, yang memperbaiki kehidupan dan cara-cara kita hidup, ya. Kemudian kita sudah memperoleh yang paling mudah adalah tetap istiqomah dalam segala hal, ya, dalam kebajikan. Ya, tentu bagi kalau orang berdakwah, ya terus saja istiqomah melakukan sesuatu yang baik yang kita teruskan, gitu, ya. Kemudian sudah dapat gambaran. Jadi kalau kita bicara istiqomah, kita tuh tadi pengertian kita sudah lain, gitu, dengan adanya ilmu yang dibentangkan dalam Al-Quran, ya. Bagaimana istiqomah itu benar kata Rasulullah, ya, tetap sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada beliau, gitu, ya. Jadi terbayanglah kita, ya. Kemudian yang paling mudah yaitu dalam surah Yunus, ya, di mana Nabi Musa dan Harun tetap istiqomah, ya. Kemudian kita kembali ke ayat 112 surah Hud itu, ya.
kita lanjutkan saja untuk memahaminya. Dan 13 ya, dan janganlah kamu cenderung kepada orang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, sedangkan kamu tidak mempunyai seorang penolong selain Allah, sehingga kamu tidak akan diberi pertolongan. Nah, ini suatu peringatan ya. Wala tarkanu, janganlah kamu condong ilal ladzina zalamu ya, kepada orang zalim. Ya, zalim itu artinya orang yang lawan dari zalim itu adalah tidak memperoleh nur kan gitu ya. Fatamassakumun masah, lalu kamu disentuh api neraka. Wa malakum min dunillah, bagi kalian tidak ada penolong selain Allah gitu. Summa la tunsarun, dan kamu tidak akan ada diberi pertolongan ya. Nah, ini kita lanjut lagi. Wa aqimis shalah. Nah, ini istiqomah juga ya. Wa aqimis shalah ya, terus melakukan dan dijaga. Wa aqimis shalah tarafian nahar ya. Terus dirikan sholat wajib pada kedua ujung, pagi, petang, subuh, asar gitu. Wa zulifatan minal lail, dan beberapa waktu sebagian dari malam ya, maghrib, isya dan seterusnya. Ini sebenarnya sholat tahajud juga ya. Sesungguhnya innal hasanah, sesungguhnya kebaikan-kebaikan ya, yudhibna sayiat, akan menghapus keburukan-keburukan, dosa-dosa kecil ya. Jadi kita sholat, jadi dzalika dzikra, demikianlah peringatan, liyadzakkarin, bagi orang-orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Bersabarlah ya. Bersabarlah kamu gitu. Sesungguhnya Allah tuh karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan ya pahala bagi orang-orang yang muhsinin, yang berbuat baik ya. Saya kira cukup dulu ya, nanti kita lanjutkan lagi ya, terutama ayat-ayat yang berada di sekitar perintah istiqomah kepada Rasulullah SAW. Dengan demikian kita dapat gambaran dalam arti praktek ya, praktek yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu biasanya ayat-ayat di sekitar itu ayat-ayat yang menggambarkan pemahaman terhadap ayat-ayat yang yang berada di sekitar itu gitu. Jadi bisa saja ayat nomor 112 ke bawah itu akan menguatkan pemahaman ke ayat 112 itu. Lanjut satu lagi ya, satu ayat ya. 116 itu. Maka mengapa tidak ada di antara umat sebelum kamu yang mempunyai keutamaan yang melarang kerusakan di bumi, kecuali sebagian kecil di antara yang telah kami selamatkan, dan orang-orang zalim hanya mementingkan kenikmatan dan kemewahan, dan mereka adalah orang-orang yang berdosa. Ya, orang-orang yang istimewa itu yang orang-orang mendapat keutamaan ya, orang-orang yang berjuang ya untuk kepentingan yang lebih luas gitu. Itu
Kita lanjut. Kana minal quruni min qablikum falaula, maka mengapa tidak gitu ya. Maka mengapa tidak ada orang-orang umat-umat terdahulu sebelum kalian ya, orang yang mempunyai ulul bakiyah ya, mempunyai keutamaan tanhauna anil fasad, yang mencegah berbuat kerusakan di bumi, fil ard, illa qalila, hanya sedikit dari orang-orang yang akan diselamatkan oleh kami ya, di antara mereka. Wattaba'al ladzina zalamu, dan mengikuti orang-orang yang zalim ya, ma utsrifu fih, yang mereka bersenang-senang gitu, wa kanu mujrimin, dan mereka berbuat dosa gitu. Saya kira cukup sekian ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.